Ketika mereka dalam keadaan masuk ke laut, lalu kemudian terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang, kakinya tidak menginjak daratan dan tepian pantai tidak kelihatan, maka dia akan memberikan kode supaya orang di atas dapat melihat dan memberikan pertolongan. Nama kodenya SOS. Apakah arti SOS? Save our soul. Apakah soul itu bisa dilihat? Tidak. Bisa disentuh? Tidak. Bisa dipegang? Tidak. Bisa ditangkap dengan panca indera? Tidak. Jadi kalau begitu sebenarnya orang barat percaya kepada yang namanya roh. Maka mereka mengatakan save our soul. Seandainya mereka tidak percaya kepada roh, maka mereka akan mengatakan stop, save our body. Orang barat itu katanya menganut filsafat materialism. Diambil dari kata materi. Isme artinya aliran. Materialism, orang yang beraliran hanya percaya kepada materi. Apakah dinding ini ada? Memang yang paling selamat diam daripada jawab salah. Apakah dinding ini ada? Ada. Kenapa ada? Karena bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa ditangkap dengan panca indera. Maka dia adalah materi. Kalau bisa dilihat, disentuh, ditangkap dengan panca indera, berarti dia materi. Orang yang hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dipegang, ditangkap dengan panca indera, berarti dia materialism. Saya mau nikah Pak Ustadz, terus saya ditolak. Kenapa? Karena calon mertua saya mazhabnya materialism. Saya datang membawa iman dan cinta, kata dia, aku tidak percaya. Karena iman dan cinta tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat, tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Maka bapaknya materialism, anaknya matre. Apakah orang barat itu percaya kepada yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang? Memang kalau orang belum makan malam susah untuk berpikir. Ketika mereka dalam keadaan masuk ke laut, lalu kemudian terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang, kakinya tidak menginjak daratan dan tepian pantai tidak kelihatan, maka dia akan memberikan kode supaya orang di atas dapat melihat dan memberikan pertolongan. Nama kodenya SOS. Apakah arti SOS? Save our soul. Apakah soul itu bisa dilihat? Tidak. Bisa disentuh? Tidak. Bisa dipegang? Tidak. Bisa ditangkap dengan panca indera? Tidak. Jadi kalau begitu sebenarnya orang barat percaya kepada yang namanya roh. Maka mereka mengatakan save our soul. Seandainya mereka tidak percaya kepada roh, maka mereka akan mengatakan stop, save our body. Karena yang bisa dilihat kulit, darah, tulang, kuku, daging, hanya ini saja. Padahal di dalam ini ada yang tak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap panca indera. Mereka menyebutnya soul. Lalu kita bangsa Indonesia, apakah percaya kepada yang tidak bisa dilihat itu? Percaya. Dari mana? Dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pem, pem, pem. Yang pertama dibangun adalah badannya atau jiwanya?
jiwanya. Orang Barat, orang Eropa, orang Amerika percaya, namanya soul. Orang Indonesia percaya, namanya jiwa. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Maka kita membaca ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu jiwa ini diberi dua jalan. Yang pertama jalan fujur, yang kedua jalan takwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa yang mensucikan jiwa ini? Apa saja penyakit-penyakitnya sehingga dia menjadi kotor, sakit, dan akhirnya mati. Kalau manusia sudah jiwanya mati, dia berjalan, sesungguhnya dia adalah daging, darah, kuku, bulu yang berjalan tanpa jiwa. Siapa dia? Zombie. Gentayangan, bukan. Badannya ada, fisiknya ada, tapi jiwanya sudah lama mati. Mudah-mudahan kita masih lagi berjalan, dua-duanya sejalan, antara zahir dan batin. Yang kelihatan zahir, yang tidak kelihatan batin. Makanya orang kalau Idul Fitri dia mohon maaf zahir dan batin. Tapi karena susah nyebut zahir, lahir, ya udahlah lahir terserah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita fahami makna ini, maka fahamlah kita bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ini, kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal, sekepal Pak Ustadz, terserah mau segumpal, mau sekepal, mau sesuap, yang penting besarnya. Kalau digenggam tangan ini, sebesar inilah dia di dalam. Sebelah kiri berdegup, berdetak. Kalau masih terasa, alhamdulillah. Kalau tidak terasa, kain kafan sudah siap. Berdegup, berdetak, yang disebut dengan jantung. Bahasa Arabnya disebut dengan qalb. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal sekepal ini sehat, maka seluruh tubuhmu menjadi sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhmu menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Bukan jantung Ustadz, itu terjemahnya salah. Yang benar itu hati. Saya nggak mau kita kelahi gara-gara ini. Kalau gitu kita kombinasikan aja antara dua, jantung hati. Berdegup, berdetak, ini adalah salah satu perumpamaan. Karena kalau jantung ini rusak, makanya ada orang, loh kemarin kan dia sama dengan kita pengajian, di mana dia sekarang? Dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, bukan serangan Rusia, karena serangan jantung. Begitulah kalau jantung ini berhenti berdetak, mati tiba-tiba mendadak, maka ini perumpamaan yang luar biasa yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Katanya kalau ini sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Darah disemburkan dari jantung, darah yang menyembur dari jantung naik ke otak, dari otak akan turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan, dari otak turun ke kaki. Makanya dokter-dokter mengatakan jangan sampai darahnya berat karena ada gula, karena ada lemak kolesterol, sehingga dia tidak bisa membawa oksigen naik ke otak. Kalau otak kurang asupan oksigen, nanti akan kena, mohon maaf, stroke ringan dan lain dan seterusnya.
Saya takut menyebutnya, nanti ada orang yang kebetulan penyakitnya sama, tersinggung sakit hati, dan mendadak mati tiba-tiba. Karena sesungguhnya jiwa diri manusia ini, di dalamnya itu ada macam-macam penyakit. Penyakit yang paling mengirikan. Dalam 30 menit, mau mengkaji masalah penyakit batin manusia. Jadi kalau ada orang ustadz mengatakan saya bisa menjelaskan penyakit batin manusia beserta obatnya dalam 30 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Penyakit jiwa manusia yang paling merusak, dan ini penyakit yang paling tua, adalah penyakit, kita hafal semuanya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit itu hasidin. Mohon maaf kalau ada kebetulan namanya Pak Hasidin. Saya nggak ada maksud. Saya takutnya disomasi sama Pak Hasidin. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai hari ini pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan besar belum mengumumkan bahwa sudah ditemukan detektor penyakit hasad. Bayangkan kalau ada ditemukan di Jepang, di Amerika, di Eropa, detektor penyakit hasad seperti detektor logam yang dipasang di airport, lalu dipasang di pintu masjid. Ketika lewat tadi langsung bunyi net, hasad 75%. Bayangkan, yang tahu kita hasad itu hanya kita dengan Allah. Allah masih sayang dengan kita. Bayangkan kalau Allah tidak sayang, sekali hasad tumbuh tai lalat satu. Mungkin wajah ini bukan tai lalat lagi, udah tai kebo. Udah hitam semua. Yang wajahnya hitam jangan tersinggung. Bukan berarti karena hasad. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu sudah hasad. Tapi baru 50%. Hasadnya baru 50. Sekarang bagaimana cara download completely? Bagaimana cara mengkomplitkan hasad ini biar supaya 100%? Nanggung-nanggung, eman-eman. Masa masuk neraka setengah? Gimana caranya biar full? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang lain itu musnah. Itulah hasad yang paling keren. Kalau hanya sekedar nggak senang lihat orang punya rumah baru, nggak senang lihat orang punya mobil baru, nggak senang lihat orang punya jam baru, nggak senang lihat handphone baru, itu baru 50%. Tapi kalau ingin supaya mobil orang itu rusak, tabrakan, maka itu sudah komplit, guys. Itulah penyakit yang luar biasa. Jadi bagaimana cara pengobatannya? Nama penyakitnya hasad. Definisinya nggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Komplitnya bagaimana supaya nikmat orang itu musnah, hilang, lenyap sama orang-orangnya sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya, Ustadz, kalau di ruqyah gimana Pak Ustadz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang belum hafal ayat kursi datang ke masjid ini sekali putar hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang enggak hafal. Jadi nanti kalau kelihatan ada jamaah di sini mutar, itu sedang ruqyah. Setan hanya bisa masuk ke dalam kalau pintunya dibuka. Alladzi waswisu fi. Di mana setan berbisik? Fi
sudur, di dada manusia. Setan tidak berbisik ke sini. Yang berbisik ke telinga teman sebelah. Setan berbisiknya alladzi waswisu fi sudurin nas. Kamu kan sama-sama kuliah dengan dia. Iya. Kamu kan sama-sama kerja sekantor. Iya. Kok dia lebih dulu beli rumah? Kok dia lebih dulu beli mobil? Muncul setan berbisik. Muncul. Setelah muncul bisikan setan, setan itu kerjanya lebih kurang ngelihat percikan api di lalang kering, lalu dia hanya kipas saja. Kalau tidak ada percikan api, setengah mati setan mengkipas, apakah bisa hidup? Tidak. Ketika dia lihat ada api kecil, nama api itu hasad, lalu setan sedang ngompor. Jadi kalau begitu, yang salah itu manusia apa setan? Manusianya salah. Ada api, dia tidak padamkan. Jadi sebetulnya setan tidak terlalu salah. Kadang kita kasihan juga sama setan ini. Dikit-dikit salah setan, dikit-dikit salah setan. Padahal salah setan sedikit. Saya khawatir nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Padahal dia tidak terlalu salah. Kalau nggak ada itu percikan api, dia tidak bisa kipas setengah mati setan. Makanya kata Allah, inna ibadi, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, laisa laka alaihim sultan, kau tidak bisa menggoda mereka. Apa kata setan? La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Ya Allah, aku akan goda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi ada pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, dia tidak bisa masuk. Kenapa? Orang ikhlas tidak ada apinya, maka dia setengah mati kipas tidak bisa. Begitu dia kipas, itu tetanggamu rumahnya lebih besar, biarin aja. Mobilnya lebih mewah, baru bayar DP. Emasnya banyak, sebagiannya imitasi. Kata setan, capek deh.